Leska, kamu nggak ngambil uang dari dompet mama, kan? Tanya Dasa pada putranya. Nggak kok, ma, jawab si bocah santai. Kan mama sendiri yang kasih uang itu. Oh iya juga ya, Dasa mengangguk pelan. 2 hari lalu, memang dia kasih anaknya uang jajan, Rp50.000. Tapi anehnya, waktu tadi buka dompet, ada sekitar 200.000 yang hilang. Padahal kemarin dia cuma mampir ke warung buat beli hal kecil. Jangan-jangan harga-harga udah naik segila itu, sampai aku nggak sadar uang kemana, gumamnya sambil menghela napas. Orang sering menasihatinya, Dasa, simpan struk belanja, dan cek selalu waktu bayar di kasir. Kadang mereka suka salah, tapi salahnya selalu nguntungin mereka. Tapi Dasa selalu bayar pakai uang tunai dan, ya, langsung buang struknya begitu keluar dari toko. Mungkin aja uangnya nyelip, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Itu pernah kejadian, ya, lebih dari sekali malah. Tapi tetap aja, kali ini rasanya aneh. Harusnya aku mulai catat pengeluaran deh, katanya pelan sambil membongkar isi tas dan dompet. Biar tahu kemana perginya uang. Untung aja itu bukan uang terakhirnya. Kalau iya, bisa nangis rasanya. Tapi ada kemungkinan lain juga, mungkin suaminya yang ambil. Biasanya, Petia pakai kartu, tapi kadang dia juga butuh uang tunai. Daripada repot ke ATM, dia suka ambil dari dompet Dasa. Cuma biasanya, dia selalu bilang, mungkin kali ini dia lupa ngasih tahu, pikir Dasa. Malamnya, saat makan malam, dia akhirnya bertanya, Peti, kamu nggak ambil uang dari dompet aku? Kan? Enggak, jawab Petia cepat, tapi wajahnya langsung merah. Petia, suara Dasa mulai tegas, tapi tetap lembut. 10 tahun kita nikah. Kamu kira aku nggak tahu kapan kamu bohong? Petia menunduk, makin merah mukanya. Lagi-lagi, iya diam. Dasa cuma menghela napas pasrah. Tuhan, kenapa aku dikasih suami yang hatinya terlalu baik? Dia menepuk bahunya pelan. Aku nggak marah kok, cuma kasih tahu aja kalau mau ambil. Aku harus tahu keadaan keuangan kita, kan? Petia mengangguk tanpa menatapnya. Udah, makan sana, kata Dasa sambil berdiri dan mulai mencuci piring, tak ingin mempermalukannya lebih jauh. Siapa kali ini? Tanyanya dari dapur, separuh bercanda. Petia diam, kucing, anjing, atau burung, masih tak ada jawaban. Dasa tersenyum tipis. Ah, pasti ada cewek kecil yang kamu bantu, ya? Kamu emang nggak bisa lihat orang susah. Lalu ia terdiam. Sebentar, pikirnya, kalau Petia ketemu anak kecil di jalan, gimana dia bisa kasih uang? Dia, kan nggak bawa tunai, cuma kartu. Artinya, dia ngambil uang dari dompet Dasa. Dan itu berarti, dia sempat pulang ke rumah diam-diam. Berarti dia ketemu seseorang, mungkin di luar, mungkin di tempat lain. Dan 200.000 itu, buat siapa, sebenarnya? Cewek kecil macam apa yang butuh 200.000? Tanya Dasa dalam hati, dan dadanya tiba-tiba terasa sesak. Petia, siapa sih sebenarnya gadis itu? Tanya Dasa dengan nada waspada. Petia menelan ludah, suaranya bergetar. Anak perempuan, anak siapa? Dasa bertanya refleks, tanpa sadar napasnya mulai cepat. Anakku, jawabnya nyaris berbisik. Dasa terpaku. Dalam sekejap, tangannya yang masih memegang spons berhenti bergerak. Busa sabun terbang ke arah wajah Petia. Dasa, tolong. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Sempat berteriak Petia, tapi kalimatnya terputus oleh dentuman keras, panci yang melayang di udara dan mendarat tepat di kepalanya. Penjelasan ditunda sampai Petia sadar kembali. Dan saat ia akhirnya bisa bicara, tak ada yang bisa ia pikirkan selain rasa nyut-nyutan di kepalanya. Untuk benar-benar mengerti kisah ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu Petia. Karena manusia tidak pernah sama. Setiap orang punya sifat, campuran aneh antara kebaikan, ketakutan, keberanian,
dan kelemahan. Dan Petia adalah pria yang penuhnya luar biasa dengan kebaikan. Dia bukan tipe pria yang tampan luar biasa atau menawan seperti di film. Tapi hatinya lembut, tulus, dan hangat. Mungkin karena itu, banyak perempuan dulu menyukainya. Hubungan serius pertamanya adalah dengan Christina. Mereka berpacaran 2 tahun, sampai akhirnya semuanya hancur, hanya karena satu permainan bodoh. Christina ingin menguji Petia. Ia ingin tahu, bisa nggak dia mengendalikannya di masa depan. Suatu hari, tanpa alasan jelas, dia mengusir Petia. Dia kira Petia bakal datang minta maaf, bawa bunga, berlutut, dan janji membuat hidupnya seperti dongeng. Tapi Petia hanya tersenyum lemah, mengangkat bahu, dan pergi. Tentu saja dia sedih, tapi menurutnya, kalau seseorang memutuskan mengusirmu, buat apa memaksa? Christina kaget. Ia menyebut Petia nggak punya ambisi, terlalu lembek. Baginya, lelaki sejati itu yang bisa berjuang, mendorong, bahkan menyikut orang lain demi sukses. Sedangkan Petia, ia hanya tahu tersenyum dan mengalah. Untuk apa aku butuh laki-laki seperti itu? Pikir Christina sombong. Dan begitulah, Petia pergi, dengan hati patah, tapi kepala tetap tegak. Namun Tuhan sepertinya tahu, kebaikan Petia layak mendapat balasan. Dasa, perempuan yang diam-diam mencintainya sejak lama, akhirnya mendekat. Ia tak pernah berani mengganggu hubungan Petia dan Christina dulu. Tapi begitu Petia sendiri, Dasa tahu, inilah waktunya. Dasa bukan perempuan yang bermimpi hidup mewah seperti Christina. Dia hanya ingin keluarga bahagia, rumah hangat, dan seseorang yang jujur. Dia tahu, Petia bukan pemalas, dia rajin, pekerja keras, dan dihormati di tempat kerja. 10 tahun berlalu, Petia jadi wakil direktur, dan di rumah, tetap suami terbaik, lembut, perhatian, dan ayah luar biasa bagi putra mereka, Lesa. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada satu kelemahan besar. Petia tidak bisa menolak-menolong orang. Nggak peduli siapa, anjing, kucing, burung, atau orang asing, kalau butuh bantuan, dia pasti turun tangan. Petia, kata Dasa suatu kali, nggak semua yang tampak miskin itu benar-benar butuh bantuan. Dasa, ada juga orang yang benar-benar kesusahan. Jawabnya lembut, iya, tapi kamu nggak bisa bedain mana yang jujur, mana yang pura-pura. Petia tersenyum, kalau gitu ajarin aku cara bedain. Dasa berpikir sejenak lalu berkata, beli aja roti, sosis, dan susu. Tawarkan itu ke mereka. Kalau orangnya senang, berarti dia memang lapar. Tapi kalau marah dan minta uang, berarti dia cuma pura-pura miskin. Dan betul saja, Dasa benar. Petia mulai belajar, walau hatinya tetap lembut seperti dulu. Kalau soal hewan, Dasa sudah tahu, suaminya tak perlu dites. Petia selalu menolong tanpa pikir panjang. Berapa kali ia menelpon dari jalan, bilang sedang membawa anak kucing atau anak anjing ke dokter hewan. Kadang, bahkan uang terakhirnya ia habiskan buat beli makanan kucing liar. Untung Dasa masih punya sedikit tabungan di rumah. Tapi akhir-akhir ini, ia mulai sadar uang di dompetnya sering hilang. Kadang 100.000, kadang lebih. Setiap kali ditanya, Petia hanya bilang, "Ah, cuma males ke ATM, dah. Perlu uang tunai aja kok." Dasa menelan alasan itu. Seperti biasa, tapi kemudian kejadiannya makin sering. 3 bulan lalu, Petia datang minta uang, padahal gajian masih 2 minggu lagi. Katanya, uangnya entah kemana. Sebulan berikutnya, kejadian lagi. Dan lagi, Dasa mulai curiga. Ia bahkan sempat berkata dengan lembut, "Petia, tolong, kalau mau bantu orang, bantu. Tapi jangan sampai kita sendiri nanti butuh bantuan." Petia cuma mengangguk, tapi diam-diam, uang 1000 ribuan mulai lenyap dari dompet Dasa. Sampai akhirnya hari itu datang.
kata anak perempuan keluar dari mulut Petia, dan Dasa merasakan dunia seolah berhenti. Christina masih ingat, tanya Petia, sambil memegangi kepala yang masih sakit. Christina yang mana? Itu, dulu aku pernah satu kantor sama dia. Aku pacaran sama dia sebelum nikah sama kamu. Dasa diam. Dia waktu itu ngusir aku, dan tak lama setelah itu, aku menikah sama kamu. Tapi ternyata, dia waktu itu sudah hamil dariku. Dia nggak mau ganggu keluarga kita, katanya kasihan sama kamu. Lalu dia melahirkan anak perempuan, namanya Violeta. Dasa mendengarkan, wajahnya tanpa ekspresi. Christina akhirnya nikah lagi, lanjut Petia, dan bilang ke suaminya kalau anak itu lahir prematur. Suaminya percaya. Tapi beberapa waktu lalu, dia tahu kebenarannya. Dia tes DNA, dan ternyata anak itu, anakku. Dasa menatapnya lama, dingin. Lalu, dia diusir. Sekarang mereka berdua nggak punya tempat tinggal. Jadi aku bantu, aku kasih uang sedikit, biar mereka nggak kelaparan. Cuma, aku nggak tahu gimana ngomongnya ke kamu. Dan kamu pikir menyembunyikan itu solusi? Dasa berkata pelan tapi tajam. Christina bilang kamu bakal marah, jawab Petia lesu. Katanya kamu nggak bakal bisa maafin aku, karena aku pernah ninggalin anakku sendiri. Dasa tertawa pahit. Naifnya kamu, Petia. Cuma kamu yang bisa percaya cerita semanis itu. Tapi ya, aku lupa, kamu ini orang baik. Terlalu baik, sampai semua orang bisa mempermainkanmu. Petia menunduk, tak berani bicara lagi. Beberapa hari kemudian, diam-diam Dasa memesan tes DNA antara Petia dan Violeta. Hasilnya, Violeta bukan anak Petia. Ketika hasil itu diperlihatkan pada Christina, wanita itu langsung meledak, maki-maki tanpa henti. Violeta yang kecil hanya menatap ibunya dan berkata lirih. Jadi, aku juga nggak boleh panggil om itu, ayah, ya? Dasa memandang Petia. Ia tahu, suaminya tak akan pernah berubah. Ia pria dengan hati penuh kebaikan, tapi kebaikan itu juga yang membuatnya mudah dimanfaatkan. Dasa sadar, mulai hari itu, ia harus jadi tembok pelindung bagi kebaikan suaminya. Menjaga agar tak ada lagi yang mengambil keuntungan dari hatinya yang lembut. Dan meski hidup mereka jauh dari sempurna, Dasa tahu satu hal pasti, ia punya suami paling baik di dunia. Dan kadang, itu saja sudah lebih dari cukup.